M-Targeters, balik lagi di M-Vlog bareng saya Joe Juda, Customer Success dari M-Target. Belakangan ini kita lagi sering dengar istilah mengenai Ghost Resto. Ghost Resto ini apa sih? Banyak yang bertanya-tanya, banyak juga yang sudah mulai. Kita juga sempat buat Digitalk yang membahas mengenai Ghost Resto ini. Ada talk show-nya bersama Mas Haryo, pemilik dari Dapur Buluk. Teman-teman bisa ikut nonton highlight lah dari Digitalk tersebut di link yang di bawah ini. Nah, balik lagi nih, Ghost Resto itu apa sih istilahnya? Ghost Resto itu sebenarnya restoran digital yang fisiknya nggak ada, tapi kita bisa temukan itu di online. Umumnya di platform-platform online, operator. Kita sebutnya operator ya, kayak GoFood, GrabFood, adanya di sana. Nggak punya toko fisik. Bisa sih Anda punya toko fisiknya, cuma mungkin bukan Ghost Resto lagi ya, tapi restoran jadi-jadian mungkin. Selain itu, umumnya nggak ada di e-commerce. Kenapa nggak ada di e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan sebagainya? Karena kan nggak mungkin kita datang ke restoran, pesannya hari ini, makanannya baru besok datangnya. Kita kan maunya pesan hari ini, datangnya hari ini. Sebenarnya Ghost Resto ini adalah bisnis yang legit banget, yang cocok banget kita mulai di era pandemik saat ini. Nah, kenapa alasannya? Yang pertama, kita lihat ini sebagai keuntungannya ya. Pertama, ini mudah untuk dimulai. Jadi teman-teman pasti di rumahnya punya dapur. Kalau bukan tinggal di rumah, di kos pasti punya dapur. Sekarang hampir nggak ada tempat tinggal yang nggak punya dapur. Jadi teman-teman bisa mulai dari mana saja. Yang kedua, ini yang menarik ini. Ketika restoran fisik harus mempertimbangkan lokasi yang strategis, di Ghost Resto, Anda bisa mengabaikan mengenai lokasi. Anda bisa mulai dari mana saja. Bahkan Ghost Resto ada yang berada di gang yang sempit, yang susah untuk orang lewat. Karena tempat bukan lagi menjadi keterbatasan. Tempat yang bagus itu bukan lagi keterbatasan. Tempat yang strategis itu bukan lagi menjadi kekuatan dari restoran. Karena sekarang semuanya bisa pindah ke online. Dan yang ketiga, keuntungannya lebih ekonomis. Jadi teman-teman nggak perlu lagi mikirin mengenai interior restoran, harus dibuat semenarik mungkin. Lalu teman-teman nggak perlu lagi tambahan biaya untuk bayar karyawan, yang pelayannya, untuk yang membereskan, menerima pesanan. Karena sekarang semuanya lewat online. Walaupun tidak ada budget di sana, tapi bukan berarti tidak perlu. Karena itu semua pindah menggunakan tools. Jadi teman-teman harus perhatikan banget bagaimana sih tampilannya nanti dari desain, bagaimana mempertimbangkan orang dari mulai order sampai barang tersebut sampai ke mereka, atau makanan tersebut sampai ke mereka. Nah, ini beberapa sedikit keuntungan, bukan sedikit lah, ini beberapa keuntungan kelebihan dari Ghost Resto itu sendiri, dan mudah untuk memulainya. Walaupun demikian, kalau kata Mas Aryo, pemilik Dapur Buluk, ada juga loh sebenarnya kekurangan dari Ghost Resto ini. Yang pertama, yang paling berasa adalah tidak dapat berinteraksi langsung dengan pelanggan. Jadi kita nggak benar-benar tahu apakah makanan kita enak atau tidak. Yes, memang saat ini ketika kita pesan makanan, kita bisa kasih rating bintang 1 sampai 5. Cuma umumnya, kebanyakan dari kita karena sungkan, nggak enak, kita tinggal berikan bintang 5. Tapi ketika ditanya lebih jauh lagi, mau repeat order nggak? Mau pesan ulang lagi nggak? Biasanya sih enggak, cuma karena nggak enak kita kasih bintang 5. Pada akhirnya nanti ini merugikan kita sebagai produsen, merugikan kita sebagai pelaku usaha. Karena kita lihat, oh ratingnya bagus, tapi kok nggak ada repeat order, tapi kok orderan sepi. Nah, itu salah satunya. Yang kedua adalah
perlu skill ternyata. Kenapa? Ini areanya baru. Kalau teman-teman sebelumnya buka restoran, itu mudah. Mudah dalam artian hanya perlu tempat yang strategis, buka tempat makan di sana, lalu orang yang lewat tinggal mampir. Sekarang tidak. Sekarang teman-teman dituntut untuk mengetahui atau setidaknya memiliki skill, basic skill, digital marketing. Itu bukan opsi lagi. Itu adalah keharusan kalau teman-teman mau berusaha. Dan sebenarnya tidak hanya untuk Ghost Resto ya, tidak hanya untuk urusan kuliner saja, tapi semua usaha saat ini mau tidak mau Anda dituntut untuk belajar mengenai digital marketing. Nah, dengan semua keuntungan tersebut, pertanyaannya gimana sih kita mau memulai Ghost Resto ini? Yang pertama, jika Anda belum punya produknya, maka pilih produk. Anda riset mengenai produk tersebut. Anda pilih mau berjualan makanan apa sih? Kalau Anda nggak bisa masak, Anda bisa cari resep-resep makanan-makanan kuliner-kuliner di YouTube. Teman-teman bisa belajar dari sana. Banyak banget yang kasih resep makanan yang mudah sekali untuk dibuat dan rasanya enak. Ini by research ya, di tengah-tengah pandemi kemarin, lockdown, PSBB, ternyata orang yang memulai mencoba untuk belajar masak itu tinggi sekali, mulai dari bikin kue atau hingga sekedar masak berbagai masakan. Itu ternyata banyak yang mulai untuk belajar. Nah, teman-teman bisa mulai untuk belajar masak. Lewat apa? YouTube. Sekarang gunakan internet dengan bijak. Pelajari hal-hal yang baru. Yang kedua adalah Anda tes produk Anda. Kalau Anda udah masak, rasanya bagaimana sih? Nah, ini Anda coba bagikan ke tetangga Anda. Bagikan ke orang-orang yang Anda tidak terlalu dekat atau tidak terlalu kenal. Anda perlu dapat insight, review dari orang-orang yang bukan teman, bukan keluarga. Loh, kenapa begitu Mas Jo? Karena begini, teman dan keluarga itu adalah best supporter kita. Tapi bukan konsumen terbaik kita. Mereka jarang atau sungkan memberikan brutal honest, masukan yang jujur untuk produk kita. Umumnya mereka akan bilang enak, enak banget. Tapi begitu disuruh membayar atau repeat order ulang, umumnya mereka tidak lakukan. Maka sebaiknya untuk tes produk Anda harus cari orang-orang yang nggak terlalu dekat, bukan teman, bukan sahabat. Anda tes. Ada namanya Rules of 20. Cari 20 orang yang mau menggunakan produk Anda berbayar. Bukan gratis. Kalau gratis kayaknya semua orang juga nggak ada yang keberatan. Yang ketiga yang teman-teman juga harus perhatikan adalah kemasan, packaging. Saat ini walaupun ada istilah bahwa jangan nilai buku isi dari kemasannya, namun saat ini yang orang lihat pertama kali adalah kemasan. Experience mereka ketika menerima makanan itu nggak cuma rasa saja, tapi ada visualnya. Kenapa? Karena kan udah nggak ada restoran fisik. Ambience yang kita dapatkan, experience yang user atau customer dapatkan adalah dari penampilan produk tersebut, tidak hanya dari rasa. Nah, alangkah baiknya jika rasanya enak dan kemasannya juga menarik. Jadi, please teman-teman investasikan juga waktu Anda untuk belajar bagaimana membuat kemasan yang baik, yang aman, dan khususnya yang aman ya, yang tidak terkontaminasi. Lalu bagaimana Anda mulai pikirkan juga agar ketika makanan tersebut dikirimkan, karena kan kita menggunakan platform ojek online ya, pastikan juga bahwa makanan yang dikirimkan dan sampai ke customer dalam kondisi yang baik. Kita nggak ingin begitu sampai ternyata berantakan. Begitu kita lihat berantakan, ternyata kemasan kita yang menyebabkan makanan tersebut mudah untuk tergoncang. Jadi itu perlu untuk dipikirkan. Sampai di sana apakah sudah cukup? Ternyata tidak. Seperti tadi saya bilang kan, kita perlu skill baru, yaitu apa? Digital marketing. Nah, strategi marketingnya bagaimana nih untuk kita mulai berjualan Ghost Resto? Yang pertama ya, daftarkan tadi produk Anda di GoFood atau di GrabFood. Itu saat ini 2 operator besar
yang teman-teman bisa daftarkan menu online teman-teman di sana, yang teman-teman bisa daftarkan Ghost Restoran teman-teman di sana. Nah, yang pertama setelah Anda daftarkan di sana, yang kedua adalah manfaatkan diskon dan promo operator-operator ini. Ya, jadi diskon dan promo ini untuk menarik pembeli, bukan menarik pelanggan. Jadi pertama adalah menarik pembeli. Orang-orang bisa tahu bahwa ada restoran baru di radius mereka adalah dengan promo dan diskon tersebut. Nah, tapi kan kita nggak bisa terus-menerus kasih diskon. Karena produk yang terus-menerus memberikan diskon, yang pesan yang tersampaikan kepada customer kita adalah produk ini nggak laku. Makanya selalu aja ada di urutan diskon. Nah, diskon ini ada tujuannya, guys. Diskon ini tujuannya untuk mendapatkan pembeli pertama. Setelah itu apa? Setelah itu yang ketiga berarti ya, strateginya adalah kita perlu connect dengan pembeli kita. Supaya apa? Supaya jadi pelanggan. Supaya kita bisa memberikan mereka promo, menarik mereka untuk beli kembali. Karena begini, akan jauh lebih mudah meyakinkan orang yang sudah pernah mencoba dan membeli produk kita untuk membeli kembali daripada mencari pembeli baru. Ini sempat ada di vlognya kami juga, researchnya, bahwa orang yang membeli produk kita, kalau new user atau orang baru, itu kansnya untuk membeli itu 5-10%. Paling tinggi di 20%. Namun orang-orang yang sudah pernah membeli produk kita dan mereka puas, kans untuk membeli ulang itu 70-80%. Sisanya mereka nggak membeli ulang biasanya karena mereka sudah pindah jarak lebih jauh. Masalah teknis. Yang kedua, mereka lagi nggak selera. Atau yang ketiga yang paling sering terjadi adalah mereka lupa. Makanya kita perlu menjaga agar customer kembali lagi dengan mengingatkan mereka. Strateginya ini beberapa yang saya bisa bagikan. Kalau teman-teman ada yang order tadi ya, ada yang order karena promo Anda selipkan brosur di sana, flyer di sana. Taruh di sana misalnya QR code atau nomor WhatsApp Anda. Anda bisa taruh di sana, kita sebutnya sebagai lead magnet ya. Lead magnet itu apa sih? Sesuatu yang kita tawarkan agar kita bisa mendapatkan data mereka. Karena apa? Karena kita tahu di operator itu kita tidak diberikan database pelanggan kita. Bahkan kita nggak dapat nama mereka. Yang kita dapatkan itu cuma orderan saja. Padahal sebagai pelaku usaha yang kita butuhkan nggak cuma orderan saja. Karena kalau orderan saja berarti kita hanya mendapatkan pembeli. Sedangkan kita perlu profile untuk mendapatkan pelanggan. Profile itu apa sih? Profile itu seperti nama, nomor telepon mereka, agar kita bisa kontak, memberikan promo langsung kepada mereka. Email mereka misalnya untuk mengirimkan mereka penawaran atau brosur digital. Itu yang bisa dipakai. Nah, kembali lagi yang tadi, begitu teman-teman bisa taruh brosur atau flyer tersebut di kotak makanan tersebut, terus di situ ditulis Anda mendapatkan voucher 25%. Caranya adalah WhatsApp ke nomor ini. Yaitu nomornya teman-teman. Ketika mereka WhatsApp untuk orderan berikutnya, teman-teman kan akan dapat tuh nomornya. Dari nomor tersebut teman-teman kasih label, ini pelanggan yang sudah pernah beli, ini pelanggan yang sering beli. Jadi besok-besok teman-teman punya new product, teman-teman punya promo khusus, teman-teman bisa kirimkan ke para pembeli ini yang sudah pernah beli produk teman-teman. Itu namanya strategi akuisisi data. Yang ketiga adalah strateginya lakukan digital ads untuk memperluas pasar. Karena kembali lagi, pertama kita adalah mendapatkan pembeli. Begitu kita sudah mendapatkan pembeli, bagaimana kita mengubah pembeli ini menjadi pelanggan. Dia beli, repeat order, dan repeat order. Ketika kita sudah punya pelanggan, kita harus memperluas sambil memperluas pembeli kita. Cakupannya, caranya gimana? Dengan tadi melakukan ads. Namun begini, untuk melakukan ads baik di Facebook atau di Instagram, kita perlu yang namanya website mini atau katalog online atau menu online. Untuk apa guys? Untuk
kita melakukan retargeting atau remarketing. Ketika orang-orang tertarik, misalnya begini, kita melakukan ads di Instagram. Goalnya bukan supaya mereka follow Instagram kita atau likes posting kita. Kenapa? Karena likes dan follow belum jadi order. Karena likes dan follow apalagi belum menjadi revenue, belum menjadi keuntungan buat kita. Kita harus ubah lagi likes dan followers ini agar mereka mau order setidaknya yang pertama kali. Nah, makanya yang kita bisa lakukan adalah untuk langsung cut. Mereka nggak apa-apa deh, nggak perlu likes. Tapi ketika mereka melihat iklan, mereka swipe, langsung larinya ke WhatsApp kita. Kan itu yang kita mau. Mereka lihat ads-nya kita, mereka swipe, mereka langsung lihat mini website-nya kita. Nah, isi mini website-nya itu apa? Adalah toko-toko kita atau ghost resto-nya kita yang tadi di GrabFood atau di GoFood. Ordernya bisa langsung dari sana. Ketika mereka masuk, ada yang namanya Facebook Pixel, di mana fungsinya adalah men-tracking orang-orang yang pernah datang ke landing page tersebut. Jadi ketika teman-teman nanti akan beriklan berikutnya, orang-orang yang lihat iklan adalah orang-orang yang sudah pernah datang ke website tersebut atau mini website. Nah, bikin website itu kan nggak mudah. Itu susah banget. Apalagi teman-teman, aduh ini kenapa Mas Jo kasih saya masalah baru nih, yaitu bikin website. Saya nggak bisa codingnya. Pas banget. Kenapa? Karena mTarget baru aja mengeluarkan produk baru yang namanya onebling.id. Teman-teman bisa datang ke sana. onebling.id. Satu link untuk semua. Jadi tujuannya dari OneBling ini apa sih? Teman-teman punya satu landing page di mana teman-teman bisa taruh semua link teman-teman di sana. Link GoFood teman-teman, link GrabFood teman-teman, link WhatsApp teman-teman. Bahkan kalau teman-teman punya Tokopedia, taruh link Tokopedia, Bukalapak, semua link teman-teman bisa taruh di sana. Jadi yang diiklankan itu adalah pergi ke website tersebut, kita sebutnya. Ada juga yang menggunakan website ini, mini website ini sebagai katalog online mereka. Kan katalog itu buat dibagi-bagikan ya. Teman-teman juga pasti sempat melakukan di mana teman-teman bikin flyer yang teman-teman sebar lewat WhatsApp. Nah, ini teman-teman bisa taruh di link tersebut. Sehingga yang teman-teman bagikan adalah link tersebut di WhatsApp. Teman-teman bagikan itu adalah link tersebut. Keuntungannya apa? Keuntungannya teman-teman kalau ada update produk, itu tinggal update yang ada di link dan semua yang punya link akan ikut update. Kalau teman-teman cuma nyebarin di WhatsApp, begitu ada salah nomor, itu kan udah teman-teman nggak bisa perbaiki atau nggak bisa edit. Lalu selain itu apalagi yang bisa ditaruh di mini website ini? Yang bisa ditaruh adalah menu dari produk teman-teman. Jadi ketika orang buka ke website tersebut, orang coba melihat apa saja sih yang teman-teman jual, dan ketika diklik itu larinya ke WhatsApp bersama dengan produk atau makanan yang ingin teman-teman order. Oke, untuk lebih jauhnya teman-teman bisa cek langsung di onebling.id. Saya sertakan juga di sini linknya. Teman-teman bisa langsung coba. Ini free untuk dicoba, untuk dipakai. Semua fiturnya bisa langsung dicoba. Lalu buat teman-teman yang pengen cari tahu mengenai Ghost Resto lebih jauh lagi, teman-teman cek di link di bawah ini. Ini adalah Digitalk-nya kami bersama salah satu pelaku Ghost Resto, yaitu pemilik Dapur Buluk. Sudah dari tahun 2017 kalau nggak salah ya. Nanti tolong dikoreksi, dari tahun 2017 dia jalankan usaha ini, dan dari yang sebelumnya kerja di salah satu operator telco, akhirnya dia fokus untuk kerjain ini. Omsetnya gokil banget, teman-teman lihat aja di sana berapa sih omset bulanannya. Oke, itu saja buat teman-teman yang belum subscribe, please subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ini agar teman-teman mendapatkan update terbaru dari M-Vlog kami. Itu saja. Oke, sukses terus guys. Bye.